Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas satu bank yang sudah sekitar 18 tahun sudah tidak bagi dividen. Ini waktu yang cukup panjang bagi kita para investor yang mungkin udah tabung saham di NISP ini untuk jangka waktu seperti itu. Karena terakhir kali mereka membagikan dividen itu pada tahun 2000-an ya, 2004, 2003 gitu. Jadi sekarang akhirnya pada tahun 2022 mereka akhirnya memberikan dividen kepada para pemegang saham daripada saham mereka ya. Bisa ditebak ini adalah Bank OCBC NISP Tbk dengan kode emiten NISP. Nah, kabar baik untuk kita semua bahwa mereka yang sebelumnya pada tahun 2019 mereka sudah 15 tahun tidak membagikan dividen. Ya, kata mereka sih untuk memperkuat modal kerja daripada mereka. Ya, dan tentu saja dengan laba sebesar itu tiap tahun selalu meningkat. Modal mereka harusnya kuat ya, dan akhirnya tahun 2022 mereka berhasil membagikan dividen. Ya, selamat kepada para pemegang daripada NISP, dan juga dividen yang didapatkan kali ini juga ya cukup standar sih ya. Jadi setidaknya ada, karena dividen yang akan mereka bagikan itu sebesar Rp22 per lembar saham, atau kalau kita hitung dividen yieldnya yakni sebesar 3% lebih teman-teman, dengan come date-nya tanggal 13 April tahun 2022 atau hari Rabu. Jadi masih ada waktu sekitar 6 hari bagi teman-teman yang baru nonton video ini. Mungkin masih ada 5 hari ya. Lumayan waktu yang cukup lama untuk memutuskan apakah dividen dengan 3% yield itu menarik atau tidak. Kalau saya sih baik lagi, kalau enggak sampai 10% itu bagi saya enggak nendang. Jadi untuk NISP ya bisa dibilang masih belum cukup menarik bagi saya ya. Tapi kalau kita lihat fundamental daripada NISP ini, sebenarnya mereka bisa masuk list loh ya. Dan kebetulan NISP ini belum pernah saya review sih, karena waktu itu mungkin transaksi turnovernya nggak sampai 1M. Tapi hari ini sampai loh teman-teman ya, tembus sampai 4M. Jadi kalau misalnya pembahasan kali ini melayakkan NISP ini untuk masuk ke dalam list, maka mereka akan masuk ke dalam list ya. Sebelum itu mari kita bahas dulu sejarah singkat fundamental daripada NISP ini yang akan segera bagi dividen 3% lebih dividen yieldnya pada tanggal 14 April 2022. Mari kita simak. Jadi mereka ini adalah bank swasta di Indonesia ya. Berdiri pada tahun 1941, dikembangkan oleh keluarga Karmaka Surjaodaja dan Rerarati Rukman yang melandaskan prinsip kehati-hatian yang kemudian dibesarkan dengan sangat luar biasa melalui kehadiran OCBC Bank sebagai pemegang saham pengendali pada 2008 ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu, OCBC Bank itu adalah bank dari Singapura. Ya, bank Singapura. Kita lihat di sini bahwa bank dari Singapura ini banyak sekali ya yang masuk ke Indonesia. Bisa lihat bahwa mereka juga ada yang berinvestasi ke Bank Dago. Ya, yang terbaru misalnya GIC Private Limited merupakan lembaga pengelola dana pemerintah Singapura ikut berkomitmen dalam aksi reissue PT Bank Jago Tbk atau ARTO. Lalu berita lainnya kita dapat lihat di sini. Di dalam yang bagian bawah ini, bahwa bukan hanya Bank Jago saja satu-satunya bank yang dimasuki oleh bank daripada Singapura, tapi ada juga bank-bank lainnya ya. Jauh sebelum kedua investor tersebut, investor Singapura juga sudah lama masuk dalam bisnis perbankan di Indonesia, yakni PT OCBC NISP Tbk misalnya, yang 85% sahamnya dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte Ltd milik OCBC Bank Singapura. OCBC Group juga merupakan salah satu ya grup keuangan terbesar di Singapura dan Asia Tenggara. Salah satu berarti bukan yang paling besar, berarti ada yang paling besar, yakni di sini kita bisa lihat pemain lama asal Singapura, yakni DBS Bank juga tercatat sebagai pemegang saham pengendali di PT Bank Indonesia lewat kepemilikan saham sebesar 99%. DBS Bank pun saat ini merupakan bank terbesar di Asia Tenggara dari segi aset maupun kapitalis pasar. DBS Bank teman-teman. Tidak ketinggalan, United Overseas Bank atau lebih dikenal UOB Bank juga punya bisnis perbankan di Indonesia melalui kepemilikan 98% di PT Bank UOB Indonesia. Lagi-lagi, bank asal Singapura ini juga merupakan bank terbesar
ketiga di Asia Tenggara. Jadi bukan hanya OCBC ya, masih ada lagi banyak saham, banyak perusahaan yang masuk ke Indonesia perbankan, seperti tadi ada yang namanya DBS dan juga ada yang namanya UOB, dan OCBC ini salah satunya yang masuk ke NISP. Ya, itulah sejarah singkat daripada Bank NISP yang dimasuki oleh OCBC ya, sebagai bank tertua keempat di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat baca-baca di data IDX, itu sebenarnya NISP itu bukan nomor 4, tetapi nomor 5 tertua di Indonesia. Di mana yang pertama itu adalah bank yang kita sangat kenal, adalah Bank BRI. Didirikan di Purwokerto 16 Desember 1995. Oh, bukan, 1895 oleh Raden B. Arya Wirja Madja. Lalu ada lagi Bank BTN, didirikan pada tahun 1897 di Jalan Gajah Mada nomor 1 Gambir, Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga ada lagi Bank Him Saudara 1906 yang kita bahas sebelumnya ya, yang diakuisisi oleh Bank Korea, Bank Wuri, dengan kode emiten SDRA teman-teman. Ya, lalu yang keempat ada lagi Bank QNB Kewasan Tbk yang dilahirkan pada abad ke-19, tepatnya di 1913. Dulunya memiliki nama NV Chunghua Xiangye Matchapich atau The Chinese Trading Company Limited. Dan akhirnya mereka IPO setelah diakuisisi pada akhir tahun 2014 oleh Qatar National Bank, memberi 69% sahamnya dan berganti nama menjadi PT Bank QNB Kesawan Tbk, atau dengan kode emiten kalau tidak salah ya, ada awalan K. Nanti teman-teman boleh ketik namanya PT Bank QNB Kesawan Tbk. Lalu yang kelima baru ada Bank OCBC NISP Tbk yang didirikan 4 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 4 April 1941 ya, berdiri di Bandung dengan nama NV Netherlands Indische Spar and Deposito Bank, yang mereka akhirnya menjadi bank komersial pada tahun 1967, lalu bank devisa pada tahun 1990. Ya, itulah sedikit sejarah daripada NISP. Ada sejarah dari nama mereka ya. Jadi nama mereka itu adalah kepanjangan dari nilai inti sari penyimpan, disingkat NISP. Lalu akhirnya dijadikan sebagai nama resmi pada tahun 1978. Jadi begitulah sejarah singkat daripada NISP. Websitenya tidak bisa diakses, jadi saya pakai sejarah dari Wikipedia dan IDX teman-teman. Jadi kalau kita melihat prospek bisnis dari perbankan, wow, ini bagus banget karena sudah banyak investor luar negeri yang masuk ke dalam dunia perbankan di Indonesia. Seperti yang kita bahas dari SDRA, Bank Korea masuk ke mereka. Lalu ada lagi Bank Danamon yang juga dimasuki oleh bank daripada Jepang. Lalu ada lagi Bank QNB yang dimasuki oleh Qatar. Lalu ada lagi bank yang satu ini yang kita bahas, yakni Bank NISP yang dimasuki oleh negara Singapura. Jadi memang perbankan itu nggak ada matinya deh bisnisnya, karena memang dibutuhkan oleh orang banyak sampai berekspansi sampai begitu banyak teman-teman. Jadi nggak diragukan lagi deh. Apalagi NISP ini bisa sampai bagi dividen. Itu berarti mereka sudah menemukan titik cuan yang mereka bisa hasilkan. Sekarang kita akan langsung bahas dari sisi fundamentalnya di RTI Bisnis. Kita lihat dulu pemegang saham daripada NISP, yakni dengan porsi masyarakat sebesar 14%. Lalu OCBC Overseas Investment itu sebesar 85% ya. Kalau kita baca budget di sini sih nggak ada masalah. Aman-aman aja. Jadi langsung kita masuk ke key statistik untuk melihat fundamental daripada NISP ini. Ya, dengan fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit. Ya, cukup ada signifikan, ada perubahan sedikit, ada sedikit jarak antara operating profit dan net profit. Yakni net profitnya lebih besar. Jadi ya harus ditingkatkan lagi sih operating profitnya. Dengan valuasi PER-nya 6,01 kali. Lah, bagus banget. Lalu PBV-nya 0,47 kali. Bagus banget dengan operating profit margin 19%, net profit margin 19%. Wow, tebal banget dengan QI rasionya 114%. Semuanya bagus banget. Bahkan turnover-nya juga bagus. Kita bisa lihat di sini turnover-nya 4,2 M. Ini fundamentalnya udah sangat
sangat layak untuk masuk ke dalam list saya ya, watchlist saya. Jadi setelah video ini berakhir, saya akan masukkan NISP ini ke dalam list saya. Selamat datang kepada NISP dan semoga kinerjanya selalu naik ya teman-teman ya. Jadi semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman akan mengikuti hasil koperasi dividennya atau hanya sekedar memasukkan NISP ini ke dalam watchlist karena memang layak banget. Demikian pembahasan daripada NISP, bank salah satu yang tertua di Indonesia yang diakuisisi oleh bank dari Singapura yang akan segera membagikan dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.